Oke, Bung Renner, tadi kita bicara soal perspektif kebudayaan melihat new coronavirus ini. Ini sebagai apa tadi disinggung soal bentuk atau katakanlah balas dendam alam virus itu karena lingkungannya mungkin sudah terganggu gitu ya. Atau boleh jadi karena manusia sangat rakus, greedy, sehingga terus mencari tahu dengan rasionya. Nah, peran hati di mana itu manusia sekarang ini? Apa karena manusia sekarang udah nggak punya hati sehingga pandemi seperti ini tuh muncul lagi? Saya kira ya memang jantung dari hati itu sebetulnya kan adalah spiritualitas. Jadi bagi saya melihat pandemi itu adalah black hole dari spirituality. Ya, jadi lubang hitam spiritualitas itu salah satu ditunjukkan oleh adanya pandemi ini. Saya kira gitu. Jadi jantung dari hati itu sebetulnya adalah spiritualitas. Jadi intinya sekarang itu bukan krisis hati, tetapi kita mengalami krisis spiritualitas. Apa anti spiritualitas? Itu adalah kita sudah terganggu. Nah ini juga adalah fondasi kebudayaan sebetulnya. Kita sudah terganggu hubungan kita secara integral dengan seluruh makhluk yang ada di alam ini. Saya kira begitu. Ya. Jadi makhluk itu termasuk virus itu adalah juga makhluk kan. Ya kan? Belum makhluk-makhluk yang lain seperti nabati. Ada juga makhluk-makhluk yang sifatnya bagi saya yang mungkin dianggap, tapi kalangan spiritual menyatakan ini adalah juga makhluk. Seperti mineral, batu-batuan, air. Air itu semacam atau H2O udara gitu. Itu sebetulnya kan hal-hal yang material yang tidak bisa kita lihat secara kasat kan. Misalnya udara. Nah di situ sebetulnya hati itu sebagai jantungnya spiritualitas itu terganggu ketika dia mencari hubungan yang otentik, hubungan yang mendasar dari relasi. Ya, sebetulnya virus itu bereaksi terhadap dia merasa terganggu, hubungannya dengan manusia itu terganggu gitu, ya kan? Terganggu akibat dia merasa wah kenapa dunia saya kok di gubjek begitu kan, diacak-acak seperti itu kan? Ya mungkin acak-acaknya di sana di Wuhan, acak-acaknya di laboratorium kan begitu. Tidak mungkin, saya pikir tidak mungkin Wuhan itu di laboratoriumnya tidak mengacak-ngacak keadaan itu sebetulnya. Sebetulnya itu yang menjadi menjadi rasa penasaran kepada saya, bukan soal menuduh bahwa Cina, Wuhan itu yang sengaja melebar. Tidak, tetapi sebetulnya fakta itu hendak menjelaskan bahwa ada yang kita ganggu dari keadaan alam, dari satu yang kita harus jaga relasinya, ya kan begitu. Jadi relasi itu tidak semata-mata dihasilkan oleh pikiran manusia, tetapi ada yang secara spiritual. Ini sudah banyak yang menulis ini. Sebetulnya ada satu orang sains, tapi dia sains di bidang spiritualitas juga ya, kayak Greg Braden itu melihat bahwa kalau saya memakai istilah dari Braden itu, dia sebut ini sebetulnya ada yang terganggu dari yang disebut dengan matriks ilahi, divine matrix. Divine matrix itu adalah ya tadi relasi spiritualitas kita yang sebetulnya bisa berlangsung sedemikian tenang, ya toh? Kalau kita tahu bahwa posisi virus itu ya jangan kau otak-atik lah. Dia hidup dengan dunianya sendiri, kan begitu.
Nah, saya kira itulah buruknya kebudayaan manusia dalam pengertian sains dan teknologi, ketika dia mau mengganggu sebetulnya relasi hubungan yang secara alamiah sudah terbentuk sedemikian rupa. Tidak perlu kita mengganggu kehidupan dia. Itu kita cukup mengadakan kontak dengan dia, mungkin secara spiritual aja, secara hati. Tidak harus kita sentuh dengan otak kita. Kan? Dan disitulah perbedaan sains. Kalau sains itu bertolak dari otak. Kan? Sains itu kan dia bertolak dari rasio manusia. Dia pikirkan, dia cari tahu seberapa dalam dan segala macam. Tetapi kalau yang kebudayaan yang lebih bersifat spiritual atau yang kau sebut dengan istilah kebudayaan hati, itu tidak membutuhkan rasio. Kita cuma cukup mengandalkan hati manusia untuk menangkap adanya esensi dari makhluk di luar kita itu sendiri. Ya, nah, di situ sebetulnya peran agama sebenarnya. Jadi virus ini akhirnya yang dimenangkan oleh gangguan virus ini, yang dimenangkan ini adalah sebenarnya posisi agama. Karena agama itu dia takluk pada sesuatu hubungan yang tidak bisa dia terangkan, yang dia tidak bisa deskripsikan secara empirik, secara nyata, secara faktual, tidak kan? Karena agama tidak membicarakan hal-hal yang faktual. Ya, ketika saya berbuat baik kan tidak harus diukur dengan berbuat baik itu seperti saya memberi Anda santunan, kan tidak. Ya, Anda sudah senyum saja itu sudah perbuatan baik.